got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Rahab dengan NIM 2114040040. Di sini untuk tugas mata kuliah Matematika Diskrit saya akan mengerjakan soal latihan dari nomor 1 sampai nomor 3. Baiklah, di sini langsung saja kita bahas bersama. Untuk soal nomor 1 yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 10.000 yang tidak habis dibagi 4, 7 maupun 10. Nah, untuk proses penyelesaiannya di sini yang diketahui N itu adalah 10.000. Kemudian untuk nilai A1 itu kita ambil 10.000 per bilangan pertama yaitu 4, kemudian A2 itu 10.000 per 7, A3 10.000 per 10. Nah, hasilnya masing-masing itu A1 2.500, A2 1.400, A3 1.000. Kemudian A1 iris A2 itu 357, A1 iris A3 250, A2 iris A3 142, A1 iris A2 iris A3 140. Nah, yang ditanya di sini adalah banyak bilangan bulat. Jadi yang kita cari adalah A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dikurang A1 iris A2 dikurang A1 iris A3 dikurang A2 iris A3 ditambah A1 iris A2 iris A3. Nah, kita langsung jumlahkan 2.500 ditambah 1.400 ditambah 1.000 dikurang 357 dikurang 142 dikurang 250 ditambah 140. Untuk hasilnya itu adalah 4.291. Jadi banyak bilangan bulat dari 1 sampai 10.000 ini yang habis dibagi dengan 4, 7, dan 10 adalah 4.291 bilangan. Nomor 2 pertanyaannya adalah tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan prima antara 20 sampai 30. Untuk penyelesaiannya kita buat yang diketahui itu adalah 1000. Kemudian kita cari bilangan prima antara 20 sampai 30 itu ada bilangan bilangan 29, 23 dan 29. Nah, untuk A1-nya itu kita buat 1000 atau N per bilangan pertama. Nah, 1000 per 23 itu 43, A2 1000 per 29 itu 34, dan A1 iris A2 adalah 1000 per 667 sama dengan 1. Kemudian ditanyanya adalah bilangan yang tidak habis dibagi 23 dan 29 ini. Maka jawabannya adalah A1 gabung A2 sama dengan A1 tambah A2 dikurang A1 iris A2 sama dengan 43 ditambah 34 dikurang 1 sama dengan 76. Nah, ini adalah bilangan yang habis dibagi bilangan prima antara 20 sampai 30. Pertanyaannya ini tadi kan adalah bilangan yang tidak habis, maka kita buat N dikurang A1 gabung A2, 1000 dikurang 76. Maka banyak bilangan yang tidak habis dibagi 23 dan 29 adalah 924 bilangan. Baiklah, kita lanjutkan kepada soal yang ketiga. Tentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 1 juta yang tidak habis dibagi bilangan kuadrat sempurna kurang dari 20 ataupun bilangan cacah pangkat 3 kurang dari 30. Nah, untuk N itu adalah bilangan bulat dari 1 sampai 1 juta, itu 1 juta. Kemudian kita cari untuk bilangan kuadrat sempurna yang kurang dari 20 itu ada 4, 9, dan 16. Kemudian bilangan cacah pangkat 3 yang kurang dari 30 itu adalah 8 dan 27. Nah, untuk mencari nilai A itu yaitu sifat habis dibagi masing-masing bilangan. Nah, untuk A1 itu 20 kita dapatkan 25.000, A2 111.000 yang A2-nya adalah 111.111. Untuk A3 itu adalah 62.500, A4 125.000, A5 37.037. Kemudian A1 iris A2 itu 27.777, A1 iris A3 itu 62.500. Di sini kemudian
kita cari yang selanjutnya adalah nilai dari A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4 gabung A5. Nah, untuk mencarinya masing-masing kita masukkan pada nilainya ini sehingga hasil akhirnya kita peroleh 143.519. Nah, ini adalah bilangan yang habis dibagi. Jadi untuk mencari bilangan yang tidak habis dibagi dengan 4, 9, 16, 8, dan 27, N dikurang A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4 gabung A5. Jadi 1 juta dikurang 143.519 hasilnya adalah 856.481. Nah, maka untuk hasil akhirnya kita peroleh banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1 juta yang habis dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna kurang dari 20 dan bilangan cacah pangkat 3 kurang dari 30 adalah sebanyak 856.481 bilangan. Baiklah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai soal 1 sampai soal 3. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Pratama Putri dengan NIM 21140010. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mencoba untuk menerangkan 3 soal dengan mata kuliah yaitu matematika diskrit. Nah, di sini sudah ada tertera yaitu soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, jadi yang akan kita bahas yaitu ada 3 soal, soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, kita langsung saja ke soal pertama, itu soal nomor 4. Tentukan banyaknya permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedemikian hingga pola-pola 1, 2, 4, dan 3, 5 tidak muncul. Nah, bagaimanakah cara menentukan permutasinya sehingga di mana syaratnya itu pola 1, 2, 4, dan 3, 5 itu tidak muncul. Ya, yang pertama yaitu kita misalkan S adalah suatu himpunan permutasi semua permutasi dari nilai yang diketahui yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana anggota himpunannya yaitu ada 6. Kemudian A1 kita misalkan dengan pola-pola 1, 2, 4 yang muncul. Kemudian A2 itu pola 3, 5 muncul. Kemudian N yaitu permutasi dari semua anggota himpunan yaitu 6 atau 6 faktorial. Nah, kita pertama-tama itu mencari berapa banyak permutasi dari pola yang muncul 1, 2, 3 dengan cara yaitu 6 dikurang 3 ditambah 1 faktorial. 6 ini banyak anggota S, kemudian 3 itu banyak anggota dari A1, kemudian ditambah 1 faktorial. Mendapat hasilnya itu 4 faktorial, di mana 4 faktorial itu hasilnya 24. Begitu pula untuk A2, yaitu 6 dikurang 2 ditambah 1 faktorial. Hasilnya itu 5 faktorial, di mana 5 faktorial itu adalah 120. Nah, kemudian untuk banyak permutasi munculnya pola 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan 3, 5. Berarti 6 dikurang 4 ditambah 1. Mengapa di sini 4? Dikarenakan pada pola yang A1 itu pada pola 1 yaitu ada 1, 2, dan 4. Kemudian pola yang kedua yaitu 3 dan 5. Jadi kita gabungkan menjadi 4. Kemudian itu 6 dikurang 4 ditambah 1. 6 dikurang 4 yaitu 2 ditambah 1 menjadi 3. Nah, jadi 3 faktorial. Di mana 3 faktorial dapat hasilnya itu 6. Kemudian untuk kita mencari banyak permutasi sehingga tidak muncul pola bilangan 1, 2, 4, dan 3, 5 itu dengan rumus N dikurang A1 ditambah A2 ditambah A1 dan A2 atau jumlah dari A1 dan A2. Nah, N-nya jadi 6 faktorial, dikurang A1-nya itu 4 faktorial, dikurang A2-nya itu 5 faktorial, ditambah
A1 dan A2-nya itu 3 faktorial, di mana hasilnya yaitu 720 dikurang 24 dikurang 120 ditambah 6, hasilnya itu 582. Nah, jadi banyak permutasinya yaitu 182 permutasi. Kemudian masuk ke soal nomor 5 yaitu sebuah kata sandi dengan panjang 9 dibentuk dari angka-angka 0, 1, dan 2. Demikian hingga tiap angka muncul dalam 3 kali dari 3 angka berurutan dalam kotak sandi tersebut. Tidak boleh sama. Ada berapa kata sandi yang dapat dibuat? Nah, yang pertama kita misalkan itu S, di mana permutasi sebuah kata sandi dengan panjang 9 dari angka-angka 0, 1, dan 2. Tiap angka muncul 3 kali dan tiap angka itu tidak boleh berurutan atau sama. Dengan kita dapat himpunannya yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa angka tersebut muncul 3 kali. Kemudian untuk sifat yang A-nya yaitu sifat kode 0 muncul 3 kali, sehingga polanya itu 0, 0, 0. Kemudian B sifat kode 1 muncul 3 kali, sehingga polanya itu 1, 1, 1. Kemudian untuk yang C sifat kode 2 muncul 3 kali, sehingga muncul polanya itu 2, 2. Yang ditanya yaitu N, banyaknya kata sandi yang dapat dibuat. Nah, kita cari dulu N yaitu permutasi dari S, yaitu 9. 9 itu merupakan jumlah anggotanya, yaitu tadi 0-nya ada 3, 1-nya ada 3, 2-nya ada 3, berarti ada 9, berarti 9 faktorial. Kemudian per 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Ini datangnya dari 0-nya ada 3 faktorial. 0-nya ada 3, berarti 3 faktorial. 1-nya ada 3, berarti 3 faktorial. 2-nya ada 3, berarti 3 faktorial. Nah, di mana 9 faktorial itu 362. 362 0, kemudian 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial itu 216, sehingga menghasilkan 1680. Kemudian untuk kita melihat N dari A, banyak anggota yang mengandung banyak anggota S yang mengandung pola 0. Berarti 7 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. 7 ini kan tadi ada 9. Kemudian yang selain dari angka 0 itu ada 3. Nah, 0 ini kita gabungkan menjadi 1. 0 ini kita jadikan menjadi 1, berarti ada 1. Kemudian selain dari 0 itu ada 6 angka, itu 1, 1, 1. Satunya ada 3, 2-nya ada 3. Menjadi 0-nya 1 berarti 7. Kemudian 3 faktorial ini adalah 1, 1, 1. Kemudian 3 faktorial ini untuk 2, 2, 2 itu. Kemudian 1 ini untuk yang 0. Jadi hasilnya itu 120. Sama dengan untuk mencari yang sifat B dan C. Di mana hasilnya juga 140. Maaf. Kemudian untuk melihat permutasi dari A dan B. Untuk 00 dan 11 itu ada 5 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, yang 3 angka kan tadi ada 2. Ada angka 2, berarti ada 3. Ada 3. Kemudian untuk angka 0 dan 1 itu kita ambil 1 saja. Berarti hasilnya dapat 5 faktorial. Mana 5 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial ini dapatnya 2. Itu sama dengan mutasi untuk AB, AC, maupun BC. Nah, bagaimana untuk yang ketiganya itu ABC, berarti ada 3 faktorial, di mana ada 3 angka, kemudian per 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, menjadi hasilnya itu 6. Kemudian untuk mencari berapa banyak kata sandinya, yaitu permutasi S dikurang dengan banyak permutasi dari A, banyak permutasi dari B, tambah permutasi dari C, itu dikurang, kemudian ditambah permutasi dari A, B, permutasi dari A, C, permutasi dari BC dikurang dari permutasi dari A, BC. Di mana permutasi dari S tadi 180 dikurang 40, 140 tambah 140 tambah 140 ditambah 20 ditambah 20 tambah 20 dikurang 6. Dapatnya itu 1314. Nah, selanjutnya yaitu nomor 6, 8.
kecelakaan lalu lintas terjadi dalam 1 minggu. Dengan prinsip inklusi dan eksklusi, tentukan probabilitas bahwa terdapat paling sedikit 1 kecelakaan tiap hari. Nah, yang pertama kita jawab itu misalkan adalah semua kemungkinan kecelakaan yang terjadi. Dengan AI-nya itu sifat hari ke I, tidak terjadi kecelakaan dengan harinya yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian kita mencari X faktorialnya itu 7 pangkat 8. Mengapa 7? Di mana harinya ada 7, kemudian 8 itu adalah 8 kecelakaan. Jadi 7 pangkat 8 hasilnya itu 5.764.801. Kemudian untuk kita melihat permutasi atau kejadian dari AI atau anggota anggota ke-1 dengan tidak ada kecelakaan pada hari I. Maka 7 dikurang 1 pangkat 8 hasilnya itu 16,79616. Nah, di mana sigma dari AI-nya yaitu kombinasi dari 7 itu kemudian dikalikan dengan 7 dikurang 1 pangkat 8. Di mana hasilnya yaitu 11,75, 7, 3, 12. Kemudian untuk mencari AI AJ, banyaknya anggota S dengan tidak adanya kecelakaan pada hari ke I dan hari ke J. Berarti 7 dikurang 2 pangkat 8 dapatnya yaitu 3.090.625 dengan sigma AI AJ-nya yaitu kombinasi dari 7 dan 2 dikali 7 dikurang 2 pangkat 8, di mana hasilnya yaitu 8.200.000, Kemudian untuk yang AI, AJ, AK, banyak anggota S yang tidak ada kecelakaan pada hari I, J, dan K. Berarti 7 dikurang 3 pangkat 8. Hasilnya yaitu 65.536, di mana sigma dari AI, AJ, AK-nya yaitu 7 kombinasi 3 dikali dengan 7 dikurang 3 pangkat 8. Hasilnya yaitu 2.293.760. Kemudian untuk AI, AJ, AK, AL, banyak anggota S dengan tidak adanya kecelakaan pada hari I, J, K, dan L. Di mana 7 dikurang 4 pangkat 8 yaitu 6.561 dengan sigmanya yaitu 7 kombinasi 4 dikali dengan 7 dikurang 4 pangkat 8 hingga menghasilkan 229.635. Kemudian untuk banyak anggota S yang tidak kecelakaan pada hari I, J, K, L, M yaitu 7 dikurang 5 pangkat 8 yaitu hasilnya 256. Kemudian sigmanya yaitu 7 kombinasi 5 dikali 7 dikurang 5 pangkat 8 hasilnya yaitu 5.376. Kemudian untuk banyak anggota S yang tidak ada kecelakaan pada hari I, J, K, L, M, dan N yaitu 7 dikurang 6 pangkat 8 itu hasilnya yaitu 1. Nah, bagaimana dengan sigmanya itu 7 kombinasi 6 dikali dengan 7 dikurang 6 pangkat 8 hasilnya 7. Nah, untuk banyaknya anggota S dengan tidak adanya kecelakaan pada hari I, J, K, L, M, N, dan O itu 7 dikurang 7 pangkat 8 hasilnya yaitu 0. Nah, maka sigma dari hari I, J, K, L, M, N, O juga 0. Kemudian untuk jadi banyak kecelakaan terdapat paling sedikit 1 dalam tiap hari itu 5.764.801 dikurang dengan 11.757.312 ditambah dengan 8.203.125 dikurang dengan 2.293.760 ditambah dengan 229.000
635 dikurang dengan 5.376 ditambah 7 dikurang 0. Nah, hasilnya mendapatkan itu 141.120. Nah, kemudian berapakah probabilitasnya, yaitu N dari I, A, J, A, K, A, L, A, M, A, N, A, O komplement dibagi dengan jumlah keseluruhan. Maka 141.120 per 5.764.801 itu menghasilkan 0,0245. Nah, segitulah probabilitas bahwa paling sedikit ada satu kecelakaan dalam satu hari tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga mudah dipahami dan dapat diambil manfaatnya. Baik, selanjutnya di sini saya Astri Zuleka Pohan dengan NIM 2114040004. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk membahas soal nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Yang pertama kita bahas soal nomor 9. Soalnya yaitu terdapat 10 orang pilot dan 5 pesawat terbang di Bandara A. Ke-10 pilot tersebut ditugasi oleh atasannya untuk menerbangkan kelima pesawat tersebut bersama-sama ke Bandara Udara B. Ada berapa cara yang mungkin untuk mengelompokkan pilot-pilot tersebut ke dalam pesawat? Di sini saya menyelesaikan soalnya dengan yang pertama, mencari pemisalannya, yaitu misalkan S sama dengan himpunan semua kejadian yang mungkin. EI adalah kejadian bahwa pesawat ke I0 AI itu adalah sifat bahwa kejadian EI muncul dengan I elemen himpunan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. AI yang kedua yaitu sifat pesawat ke I tidak mempunyai pilot dengan I elemen himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian NAI-nya itu adalah banyaknya cara mengelompokkan 10 pilot ke dalam pesawat dengan 7 pesawat ke I0 berarti 5 dikurang 1 pangkat 10 sama dengan 4 pangkat 10. Kemudian kita peroleh N sama dengan S. S itu sama dengan semua kejadian yang mungkin. Jadi semua kejadian yang mungkin itu adalah 5 pangkat 10. NAI-nya sama dengan S-nya dikurang 1 dipangkatkan 10. S-nya tadi 5 dikurang 1, berarti 4 dipangkatkan 10. 4 pangkat 10. Kemudian NAI dan AJ-nya sama dengan S kurang 2 pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 10. Kemudian selanjutnya NAI, AJ, dan AK sama dengan S kurang 3 pangkat 10. Jadi 5 kurang 3 pangkat 10 yaitu 2 pangkat 10. Sampai nanti dia itu N, A1, A2, A3, A4, A5. Sama dengan S dikurang 5. Karena kan A-nya 5. Jadi S dikurang 5 pangkat 10 ini S-nya 5, 5 kurang 5 itu sama dengan 0. Kemudian N, A1, A2 sampai A5-nya itu dioperasikan menggunakan memasukkan nilainya, yaitu dapatlah hasilnya nanti setelah kita hasilkan. Banyak cara yang dimaksud dalam soal ini adalah 5 pangkat 10 dikurang 5 kali 4 pangkat 10 ditambah 10 kali 3 pangkat 10 dikurang 10 dikali 2 pangkat 10 ditambah 5 kurang 1. Dapatlah hasilnya 5.103.000.
Itulah penjelasan soal nomor 9. Selanjutnya masuk ke dalam soal nomor 10, yang mana soalnya tentukan banyaknya permutasi dari himpunan 1, 2, sampai 10, sehingga yang pertama yang harus kita cari adalah tidak ada bilangan ganjil menempati tempatnya semula. Yang B, terdapat tepat 3 bilangan menempati tempatnya semula, dan yang C, terdapat tepat 6 bilangan menempati tempatnya semula. Cara menjawabnya, yang pertama kita bahas dulu yang A. Kita misalkan S itu semua permutasi dari himpunan 1 sampai 10. Kemudian A1 itu sama dengan sifat bahwa unsur 1 menempati tempatnya semula. Selanjutnya sampai A5, yaitu sifat bahwa unsur 9 menempati tempatnya semula. Di sini kan 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan ganjil yang terdapat dari himpunan 1 sampai 10. Karena terdapat 10 bilangan, maka N-nya itu sama dengan S, yaitu 10 faktorial. Karena terdapat 10 bilangan, maka N-nya tadi 10 faktorial. Kemudian kita cari N A1-nya, sama dengan banyaknya permutasi yang memenuhi sifat A1, yaitu S dikurang 1. S-nya tadi 10, 10 kurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Berarti sama dengan A2-nya, A2-nya pun 9 faktorial, sampai A5-nya nanti 9 faktorial. Kemudian NA1 A2, yaitu banyaknya permutasi yang memenuhi sifat A1 dan A2, yaitu 10 kurang 2 faktorial, sama dengan 8 faktorial, mengikut dengan NA1 A3, sampai nanti dia NA4 A5, yaitu sama dengan 8 faktorial. Kemudian NA1, A2, A3 sama dengan banyaknya permutasi yang memenuhi sifat A1, A2, dan A3. Caranya sama seperti yang di atas, yaitu S dikurang 3, karena A-nya 3, faktorial sama dengan 10 kurang 3, faktorial sama dengan 7 faktorial. Dan dia akan mengikuti sampai nanti N A1, A4, A5 sama dengan 7 faktorial. Selanjutnya mencari yang jika dia dikurang 4, jadi dia nanti hasilnya 6 faktorial. Jika dia dikurang 5, 10 kurang 5, hasilnya 5 faktorial. Kemudian setelah dapat semuanya, kita mencari nilai P-nya. P itu sama dengan N, A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian dioperasikan dalam bentuk aljabar. P itu didapatkan 10 faktorial, dikurang 5, dan 1, 9 faktorial, kemudian dapatlah hasilnya banyaknya permutasi dari 1, 2, sampai 10, tidak ada bilangan ganjil menempati tempatnya semula. Kemudian masuk ke dalam soal yang B, misalkan S semua permutasi himpunan 1 sampai 10 AI-nya menyatakan sifat di mana bilangan ke I muncul 1 lebih besar dari I dan lebih kecil dari 10. Dengan N-nya kita ketahui dari soal yang A yaitu 10. Kemudian NA1-nya itu sama dengan banyaknya permutasi yang mungkin di mana bilangan ke I muncul. Banyaknya permutasi N kurang 1 elemen N kurang 1 faktorial. Kemudian ada NAI AJ-nya yaitu banyaknya permutasi yang mungkin di mana bilangan ke 1 dan ke J muncul, yaitu N kurang 2 faktorial. Sama seperti cara yang kita kerjakan di soal yang A. Secara umum itu akan memperoleh N, AI, AJ, sampai nanti AIK, yaitu N kurang 1 faktorial. Karena ada N dan K, cara memilih K sifat dari segitiga N sifat yang ada, maka seperti yang telah dituliskan dalam tugas yang saya buat, nanti dia akan mendapatkan hasil 222.480. Jadi banyaknya permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tepat 3 bilangan menempati tempatnya semula adalah 222.480. Kemudian masuk ke dalam soal yang C. Dalam soal yang C di sini ditanyakan tadi pertanyaannya yaitu terdapat tepat 6 bilangan menempati tempatnya semula. Karena antara B dan C ini cuma beda angka, mereka semua sama pertanyaannya, maka kita tinggal merubah 3 menjadi 6 dan pasti hasilnya pun berbeda. Hanya caranya saja yang sama. Maka cara mengerjakan yang C ini seperti jawaban yang B, akan tetapi untuk tepat 6 bilangan menempati tempat semula. Berarti R-nya itu sama dengan 10 dan M-nya sama dengan 6. Sama dengan cara yang B, nanti kita mendapatkan hasil sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial, buka kurung 1 kurang 1, per 1 faktorial tambah 1, per 2 faktorial kurang 1 per 3 faktorial tambah 1 per 4 faktorial. Banyaknya permutasi dari 1, 2, 3 sampai ke N sedemikian sehingga terdapat tepat K bilangan menempati tempatnya semula. Kemudian cara menjawabnya di sini saya pertama adalah mencarinya dari teorema 33A, yang mana EK sama dengan sigma N kurang K sampai K sama dengan 0, minus 1 pangkat P, K tambah P, P dengan S, K tambah P dengan S, K tambah P, sigma N, AI 1 sampai dengan AIZ. Kemudian kita operasikan yang diketahui di soal ke dalam teorema ini. Maka, MIJ-nya sama dengan S, sama dengan S ini berarti semua permutasi dari himpunan 1, 2, 3, sampai ke N. Kemudian AI-nya itu adalah sifat di mana bilangan ke-1 menempati tempatnya semula. I ini adalah elemen 1, 2, 3, sampai ke N. Karena terdapat N bilangan, maka N sama dengan S sama dengan N faktorial. Selanjutnya diperoleh NAI sama dengan banyaknya bilangan yang mungkin di mana bilangan ke-1 menempati tempatnya semula. I elemen himpunan 1, 2, 3, sampai ke N. Sama dengan banyaknya permutasi N dikurang 1 elemen N kurang 1 faktorial. Begitu juga dengan sigma atau penjumlahan N, AI sama dengan N1 dikali N kurang 1 faktorial. Kemudian untuk mencari NAI dan AJ-nya itu sama dengan mencari nilai NAI, tapi dia dikurang 2 karena A ini kan 2, ada NAI dan NAJ. Nanti hasilnya pun akan sama. Secara analogi diperoleh penjumlahan N, AI1, AI2 sampai AK tambah P sama dengan N kurang K tambah P faktorial, sama dengan N kurang K kurang P faktorial. Penjumlahan N, AI1, AI2 sampai AK tambah P sama dengan N K tambah P dikali N kurang K kurang P faktorial. SK tambah P sama dengan N, K tambah P dikali N kurang K kurang P faktorial. Jadi, EK-nya itu, ini tadi teorema 33A itu, dimasukkan yang telah diketahui di sini ke dalam teorema, sehingga dapatlah hasil yaitu EK-nya sama dengan sigma P menuju N. Dapatlah hasil EK-nya adalah sigma N kurang K, P sama dengan 0, yaitu minus 1 pangkat P, N faktorial per P faktorial K faktorial sama dengan N faktorial per K faktorial. Sigma N kurang K, P sama dengan 0, ke minus 1 P per P faktorial. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan yang dalam penjelasan yang saya berikan.
Selanjutnya dilanjutkan kepada rekan berikutnya. Soal yang pertama yaitu soal nomor 7, gunakan prinsip inklusi dan eksklusi untuk menentukan banyaknya solusi bulat dari setiap persamaan berikut. Yang A, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 16, di mana XI lebih dari atau sama dengan 0, dan XI kecil dari atau sama dengan 7, di mana untuk semua I elemen 1, 2, dan 3. Yang B, XI tambah X2 tambah X3 sama dengan 14, di mana XI besar dari atau sama dengan 1 dan XI kecil dari atau sama dengan 7 untuk semua I elemen 1, 2, dan 3. Yang C, XI tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 20, di mana XI besar dari 1 dan XI kecil dari 6, dan X2 itu besar dari atau sama dengan 0 dan X2 kecil dari atau sama dengan 7, di mana X3-nya besar dari 4 dan X3-nya kecil dari 8, dan X4-nya itu besar dari 2 dan kecil dari 6. Yang D-nya itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 28, di mana XI besar dari I dan kecil dari 5I. Untuk semua I elemen 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 16, di mana XI besar dari 0, kecil dari 7 untuk semua I elemen 1, 2, 3. Misalkan S himpunan semua solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 16, di mana XI lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 7 untuk semua elemen 1, 2, 3. Untuk setiap I elemen 1, 2, 3, misalkan I menyatakan sifat XI lebih besar dari atau sama dengan 6, di mana N sama dengan panjang S sama dengan 16 tambah 3 kurang 1 kombinasi 16 sama dengan hasilnya 18 kombinasi 16. N dalam kurung A1 yaitu banyaknya anggota S yang mempunyai sifat AI, banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 16, di mana X1 lebih besar atau sama dengan 8, X2 besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 0. Banyaknya solusi bulat untuk X1 kurang 8 tambah X2 tambah X3 sama dengan 8. X1 kurang 8 besar dari 0, X2 besar dari 0, dan X3 besar dari 0. Banyaknya solusi bulat X1 pangkat 1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 8. X1 kurang 8 besar dari 0, X2 besar dari 0, X3 besar dari 0, dengan hasil 8 tambah 3 kurang 1 kombinasi 8. Hasilnya 10 kombinasi 8. Untuk N dalam kurung A2, banyaknya anggota S yang mempunyai sifat AI. Banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 16. X1 besar dari 0, X2 besar dari atau sama dengan 8, sampai X3 besar dari 0. Banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 kurang 8 tambah X3 sama dengan 8. X1 besar dari 0, X2 kurang 8 besar dari 0, X3 besar dari 0. Banyak solusi bulat X1 tambah X2 pangkat 1 kurang 8 tambah X3 sama 8. X1 besar dari 0, X2 besar dari 0, X3 besar dari 0. Dengan hasil 8 tambah 3 kurang 1 kombinasi 8. Dengan hasil 10 kombinasi 8. Dengan cara yang diperoleh, N A3 sama dengan 10 kombinasi 8. Untuk N A1, A2, banyaknya anggota S yang mempunyai sifat A1 dan A2, banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 16, di mana X1 pangkat 1 besar dari 8, X2 besar dari 8, sampai X3 besar dari 0. Banyaknya solusi bulat X1 pangkat 1 kurang 8 tambah X2 dikurang 8 tambah X3 sama dengan 0. X1 kurang 8
besar dari 0, X2 kurang 8 besar dari 0, sampai X3 besar dari 8. Banyaknya solusi bulat X1 pangkat 1 ditambah X2 pangkat 1 ditambah X3 sama dengan 0. Jadi, X1 pangkat 1 dikurang 8 besar dari 0, X2 pangkat 1 dikurang 8 besar dari 0, X3 besar dari 0. Dengan hasil 0 tambah 3 kurang 8 kombinasi 0. Dengan hasil 2 kombinasi 1 hasilnya adalah 1. Dengan cara yang sama diperoleh NA1A3 sama dengan NA1A2 sama dengan 2 kombinasi 1 yang hasilnya 1. Untuk NA1, A2, A3 banyaknya anggota S yang mempunyai sifat A1, A2, dan A3. Tak mungkin atau sama dengan 0. Jadi N dalam kurung A1 pangkat 1, A2 pangkat 1, A3 pangkat 1 sama dengan N dikurang Sigma I dikali AI ditambah Sigma IJ dikali AI AJ ditambah Sigma IJK dikali AI AJ AK dengan hasil 18 kombinasi 16 dikurang 3, 10 kombinasi 8 ditambah 3. Untuk yang B, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 14, di mana X besar dari 1 dan X kecil dari 7 untuk semua elemen 1, 2, 3. Misalnya, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 14, di mana 14 kurang 1, di mana X ini lebih besar dari 0 dan X ini lebih kecil dari 6 atau sama dengan 6 untuk semua elemen 1, 2, 3. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 13, di mana X lebih besar dari 0, di mana XI lebih besar dari 0 dan XI ini lebih kecil dari 6 atau sama dengan 6 untuk semua elemen 1, 2, 3. Di mana S sama dengan semua solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 13, di mana XI lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 0. Jadi A1 sama dengan sifat X1 lebih besar dari 7 atau sama dengan 7, A2 sifat X2 lebih besar dari 7 atau sama dengan 7, A3 sifat X2 besar dari 7 atau sama dengan 7. Maka didapat N sama dengan panjang S kombinasi 13 tambah 3 kurang 1 kombinasi 13 dengan hasil 15 kombinasi 13. Jadi N A1 banyaknya anggota S yang mempunyai sifat A1, banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 13 dengan X1 besar dari 7 atau sama dengan 7, X2 besar dari 0 atau sama dengan 0, dan X3 besar dari 0. Banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 kurang 7 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6, di mana XI kurang 7 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 0. Jadi banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 pangkat 1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6, di mana X1 pangkat 1 besar dari 0, X2 besar dari 0, X3 besar dari 0. Maka didapat 6 tambah 3 kurang 1 kombinasi 6, hasilnya 8 kombinasi 6 dan akhirnya 28. Jadi N A1A2 banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 13, di mana X1 besar dari 7, X2 besar dari 7 atau sama dengan 7, X3 besar dari 0. Banyaknya solusi bulat dari X1 kurang 7 tambah X2 kurang 7 tambah X3 sama dengan min 1. X1 kurang 7 besar dari 0, X2 kurang 7 besar dari 0, X3 besar dari 0. Banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 1. X1 besar dari 0, X2 besar dari 0, X3 besar dari 0, maka hasilnya 0. Dengan cara yang sama diperoleh NA1A3 sama dengan NA2A3 sama dengan 0. NA1A2A3 banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 13, di mana X1 besar dari 7, X2 besar dari 7,
X3 besar dari 7 atau sama dengan 7, hasilnya 0. Jadi Na1 aksen, Na2 aksen, Na3 aksen sama dengan N sigma I N kali AI tambah sigma I kali J kali N kali AI AJ kurang sigma I JK N kali N AI AJ AK. Dengan hasil maka diperoleh 105 kurang 84 hasilnya 21. Jadi banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 14, di mana X2 besar dari 1 dan X2 kecil dari 7 atau sama dengan 7. I elemen 1, 2, 3 adalah 21. Dan untuk yang C, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 20, di mana X1 besar dari 1 dan X1 kecil dari 6 atau sama dengan 6. Di mana dan X2 besar dari 0 dan X2 kecil dari 7 atau sama dengan 7. Dan X3 besar dari 4, kecil dari 8 atau sama dengan 8. Dan X4 besar dari 2, kecil dari 6 atau sama dengan 6. Maka X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 20 kurang 1 kurang 4 kurang 20. 20 kurang 1 kurang 4 kurang 2. Di mana X1 besar dari 0, X1 kecil dari 5 atau sama dengan 5, X2 besar dari 0, X2 kecil dari 7 atau sama dengan 7, X3 besar dari 0, kecil dari 4 atau sama dengan 4. X4 besar dari 0 atau kecil dari 4 atau sama dengan 4. Misal S, semua solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 besar dari 0, kecil atau sama dengan 5. X2 besar dari 0, kecil dari 7 atau sama dengan 7, X3 besar dari 0, kecil dari 4 atau sama dengan 4, X4 besar dari 0, kecil dari 4 atau sama dengan 4. Dengan A1 sama dengan sifat X1 besar dari 6 atau sama dengan 6, A3 sama dengan sifat X3 besar dari 5 atau sama dengan 5, A2 sifat X2 besar dari 8 atau sama dengan 8, A4 sama dengan sifat X4 besar dari 5 atau sama dengan 5. Jadi N sama dengan panjang S sama dengan 13 ditambah 4 kurang 1 kombinasi 13 sama dengan hasilnya 16 kombinasi 13 sama dengan atau hasilnya adalah 560. Jadi Na1 banyaknya solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan X4 sama dengan 13 dengan X1 besar dari 6 atau sama dengan 6, X2 besar dari 0, X3 besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka banyak solusi bulat X1 kurang 6 besar dari 0, X2 besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 besar dari 0 atau sama dengan 0 sama dengan 7 tambah 4 kurang 1 kombinasi 7 dengan hasil 10 kombinasi 7 sama dengan 120. Na2 banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13, di mana X1 besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 besar dari 0 atau sama dengan 0, dan X4 besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi banyak solusi bulat X1 tambah X2 kurang 8 tambah X3 tambah X4 sama dengan 5. Di mana X1 besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 kurang 8 besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi sama dengan banyak solusinya bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 5, X1 besar sama dengan 0, X2 aksen besar sama dengan 0, X3 besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 besar dari 0 atau sama dengan 0, sama dengan 5 tambah 4 kurang 1 kombinasi 5 sama dengan 8 kombinasi 5 kecil dari atau sama dengan 56. Na3 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13, di mana X1 ini lebih besar dari 0,
X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 besar dari 5, besar dari 0 atau sama dengan 0. Dimana banyak solusi bulat X1 tambah X2 kurang 8 tambah X3 kurang 5 tambah X4 sama dengan 8, dimana X1 besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 besar dari 0 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 5, dimana X1 besar dari 0, X2 besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 aksen lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Dengan hasil 8 tambah 4 kurang 1 kombinasi 8 sama dengan 11 kombinasi 8 dengan hasil 165. NA4 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13, di mana X1 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Hasilnya, maka 8 tambah 4 kurang 1 kombinasi 8 dijumlahkan kemudian kurang hasilnya 11 kombinasi 8 hasilnya 165. NA1A2 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, X2 lebih besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka banyak solusi bulat X1 kurang 6 tambah X2 kurang 8 tambah X3 tambah X4 sama dengan min 1, di mana X1 kurang 6 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 kurang 8 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka hasilnya 0 atau tidak mungkin. NA1A3 banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka banyak solusinya bulat X1 kurang 6 tambah X2 tambah X3 kurang 5 tambah X4 sama dengan 2, dimana X1 kurang 6 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 kurang 5 besar dari 0, dan X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Banyak solusi bulat X1 aksen tambah X2 tambah X3 aksen tambah X4 sama dengan 2. Jadi X1 aksen lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 aksen lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, dan X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka dimasukkan ke nilai 2 tambah 4 kurang 1 kombinasi 2 dengan jika ditambahkan kemudian dikurangkan hasilnya 5 kombinasi 2 dengan hasil 10. Jadi NA1 sama A1 A4 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Itu sama dengan 2 tambah 4 kurang 1 kombinasi 2 sama dengan 5 kombinasi 2 dengan hasil 10. NA2A3 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Banyak solusi bulat X1 tambah X2 kurang 8 tambah X3 kurang 5 tambah X4 sama dengan 0 dengan X1 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 kurang 8 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 kurang 5 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. 0 tambah 4 kurang 1 kombinasi 0 sama dengan hasilnya sama dengan 1. Jadi NA2A4 sama dengan NA2A3 dengan hasil 1. NA3A4 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 X4
sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5. Makanya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 kurang 5 tambah X4 kurang 5 sama dengan 3 dengan X1 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 kurang 5 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 kurang 5 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Hasilnya 3 tambah 4 kurang 1 kombinasi 3 sama dengan 6 kombinasi 3, maka hasilnya 20. Na1, A2, A3 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, X2 lebih besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dengan hasil 0. Na1, A2, A3 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6 atau sama dengan X2 lebih besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 dengan hasil 0. Na1, A3, A4 banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6, X2 lebih besar atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar atau sama dengan 5 sama dengan hasil 0. Jadi A2, A3, A4 banyaknya solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X2 lebih besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 dengan hasil 0. Jadi Na1, A2, A3, A4 banyak solusi bulat X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, X2 lebih besar dari 8 atau sama dengan 8, X3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X4 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 dengan hasil 0. Jadi Na1, A2 aksen, A3 aksen, A4 aksen sama dengan N kurang Na1 kurang Na2, Na3, Na4 tambah 1 tambah Na1, A2 tambah Na1, A3 tambah Na1, A4 tambah Na2, A3 ditambah Na2, A4 tambah Na3, A4 dikurang Na1, A2, A3 dikurang Na1, A2, A4 dikurang Na1, A3, A4 dikurang Na2, A3, A4 dikurang Na1, A2, A3, A4. Masukkan nilainya yaitu sama dengan 560 kurang 120 kurang 56 dikurang 165 kurang 165 ditambah 0 tambah 10 tambah 10 tambah 1 tambah 1 tambah 20 kurang 0 kurang 0 kurang 0 kurang 0, maka hasilnya didapatkan sama dengan 96. Dan untuk yang D, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 28, di mana X1 lebih besar dari I atau sama dengan I, XI kecil dari 5I atau sama dengan 5I, untuk semua I elemen 1, 2, 3, 4. Misalnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 28 kurang 1 kurang 2 kurang 3 kurang 4, di mana XI lebih besar dari 0, kecil dari 4I atau sama dengan 4I. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18, di mana X1 lebih besar dari 0 atau kecil dari 4 atau sama dengan 4. X2-nya besar dari 0, kecil dari 8 atau sama dengan 8. X3-nya besar dari 0, kecil dari 12 atau sama dengan 12. X4-nya besar dari 0 atau kecil dari 16 atau sama dengan 16. Misalkan S ini semua solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18. A1 ini sama dengan sifat X1 besar dari 5 atau sama dengan 5. A2 ini sifat X2 besar dari 4 atau sama dengan 4. A3 ini sifat X3 lebih besar dari 13 atau sama dengan 13. A4 ini sifat X4 lebih besar dari 17 atau sama dengan 17. Jadi N sama dengan panjang S 18 tambah 14 kurang 1 kombinasi 18, maka didapatkan 21 kombinasi 18.
maka hasil akhirnya adalah 1330. Jadi Na1 banyak solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X sama dengan 18 dengan X1 lebih besar dari atau sama dengan 5, X2 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Banyaknya solusi bulat dari X1 kurang 5 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 13 dengan X1 kurang 5, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, dengan 13 tambah 4 kurang 1 kombinasi 13 sama dengan 16 kombinasi 13, maka hasilnya didapatkan 560. Untuk N2, banyaknya solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 dengan X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar atau sama dengan 9, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka 9 tambah 4 kurang 1 sama kombinasi 9, hasilnya 12 kombinasi 9, maka hasil akhir adalah 220. Dan untuk Na3, banyaknya solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 dengan X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 13 atau sama dengan 13, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka 5 tambah 4 kurang 1 kombinasi 5 sama dengan 8 kombinasi 5, hasilnya adalah 56. Untuk Na4, banyaknya solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 dengan X1 lebih besar dari 0, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 0, dan X4 lebih besar dari 17 atau sama dengan 17. Maka 1 tambah 4 kurang 1 kombinasi 7 sama dengan 4 kombinasi 1, hasilnya 4. Untuk Na1A2, banyaknya solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 dengan X1 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, X2 lebih besar dari 4 atau sama dengan 4, X3 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka 4 tambah 4 kurang 1 kombinasi 4, hasilnya 7 kombinasi 4 atau hasil akhirnya sama dengan 35. Na1A3, banyaknya solusi bulat dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 18 dengan X1 besar dari 5, X2 lebih besar dari 0, X3 lebih besar dari 13 atau sama dengan 13, X4 lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Maka 0 tambah 4 kurang 1 kombinasi 0 sama dengan 3 kombinasi 0, maka hasilnya 1. Jadi Na1A4 sama dengan Na2A3 sama dengan Na2A4 sama dengan A3A4, hasilnya sama dengan 0. Dimana N1. Kemudian Na1A2A3 sama dengan Na1A2A3 sama dengan A4 sama dengan Na1A3A4 sama dengan A2A3A4, hasilnya sama dengan 0. Dan Na1A2A3A4 sama dengan 0, maka Na1A2A3A4 sama dengan N kurang Na1 kurang N kali A2 kurang Na3 dikurang Na3 ditambah Na1A2 ditambah Na1A3 ditambah Na1A4 ditambah Na2A3 tambah Na3A4 dikurang 0 sama dengan, masukkan nilainya, 1330 kurang 560 dikurang 220 dikurang 56 dikurang 4 tambah 5 tambah 1 tambah 0 sama dengan 526. Jadi hasil dari untuk nomor 1 ini adalah untuk yang D 526. Masuk ke soal yang nomor 8. Diketahui X sama dengan X 1, 2 sampai K dan Y 1, 2, 3 sampai N dengan prinsip inklusi eksklusi. Tunjukkan bahwa banyaknya fungsi surjektif dari X ke Y adalah N pangkat K dikurang sigma J sama dengan I sampai N dikali kurang 1 pangkat J kurang I dikali N kombinasi L dikali N kurang J pangkat K. Hasilnya, di mana fungsi surjektif dari X ke Y adalah fungsi di mana tidak ada anggota Y yang tidak mempunyai pasangan di X. Misalnya, S adalah semua fungsi dari X ke Y, di mana AI sama dengan sifat I elemen Y tidak mempunyai pasangan di X, maka N sama dengan panjang S sama dengan N pangkat K. Dan Na1 sama dengan banyaknya fungsi dari X ke Y, di mana I elemen Y tidak mempunyai pasangan atau prapeta di X.
Jadi N kurang 1 pangkat K. Jadi sigma I N AI sama dengan N kombinasi L dikali N, kombinasi 1 kali N, 1 pangkat K. Dimana N AI, AJ banyaknya fungsi dari X ke Y, di mana I, J elemen Y, I tidak sama dengan J, tidak mempunyai pasangan pasangan atau prapeta di X. Jadi hasilnya N kurang 2 pangkat K. Untuk sigma IJ, N AI AJ sama dengan N kombinasi 2 dikali N kurang 2 pangkat K. Untuk NIJ, NAI, AJ sama dengan banyaknya fungsi dari X ke Y, di mana I, J, K elemen Y, I tidak sama dengan J, tidak sama dengan K, tidak mempunyai pasangan atau prapeta di X. Maka hasilnya N kurang 3 pangkat K. Jadi sigma I, JK, N, AI, AJ, AK sama dengan N kombinasi K kali N kurang 3 pangkat K. Untuk N AI1, AI2, AI3 sampai AIN kurang 1 banyaknya fungsi dari X ke Y, di mana sebanyak N kurang 1 elemen Y tidak mempunyai pasangan atau prapeta di X. Maka hasilnya N dikali N kurang 1. Sigma AI1, AI2, AI3 sampai AIN kurang 1 kali N AIJ, AI1, AI3, AI2, AI3 sampai AIN kurang 1 sama dengan N kombinasi N kurang dikali N kurang 1 kali N kurang 1 pangkat K. Dan untuk NAI1, AI2, AI3 sampai AIN banyak fungsi dari X ke Y, di mana sebanyak N elemen Y tidak mempunyai pasangan atau prapeta di X. Itu hasilnya sama dengan N kurang N pangkat K. Jadi AI1, AI2, AI3 sampai AIN, N AI1, AI2, AI3 sampai AIN sama dengan N kombinasi N dikali N kurang N pangkat K. Jadi dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, banyaknya fungsi surjektif dari X ke Y adalah N AI1, AI2, AI3, AIN pangkat K sama dengan N dikurang sigma IN AI tambah sigma IJ N AIJ dikurang sigma IJK N AI JAK ditambah atau dikurang 1 pangkat N kurang 2 sigma AI1, AI2, AI3 sampai AIN 1 NAI1, AI2, AI3 sampai AIN kurang 1 ditambah 1 N kurang 1 sigma AI1, AI2, AI3 sampai AIN N besar yaitu AI1, AI2, AI3 sampai AIN. Maka hasilnya N pangkat K dikurang N kombinasi N dikali N kurang 1 pangkat K ditambah N kombinasi 2 dikali N kurang 2 pangkat K dikurang N kombinasi 3 dikali N kurang 3 pangkat K ditambah min 1 pangkat N kurang 2 dikali N kombinasi N dikurang N tambah 1 dikali N kurang N tambah 1 pangkat K dikurang ditambah 1 pangkat N kurang 1 N kombinasi N dikali N kurang N pangkat K. Maka hasilnya didapatkan N pangkat K dikurang sigma J sama dengan I sampai N dikali kurang 1 pangkat J sampai I J kurang I dikali N kombinasi L dikali N kurang J pangkat K. Maka terbukti hasilnya segitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan menjawab soal tersebut. Di sini saya akan menjawab soal nomor 14 dan nomor 16.
Yang pertama nomor 14. 3 pertandingan PS Semen Padang telah disaksikan oleh 75.000 penonton. Dari seluruh penonton tersebut, 50 orang diantaranya menonton paling sedikit 1 pertandingan, dan 15.000 orang menonton ketiga pertandingan. Berapa jumlah penonton yang persis menyaksikan 2 pertandingan? Nah, di sini dimisalkan A1-nya itu menonton pertandingan pertama, A2 menonton pertandingan kedua, dan A3 itu menonton pertandingan yang ketiga. Jadi, N atau jumlah dari A1, A2, dan A3 itu 15.000. Sigma IJ kali AI, AJ sama dengan 75.000 dikurang 50.000 ditambah 15.000 sama dengan 40.000. Jadi jumlah penonton yang persis menyaksikan 2 pertandingan ada 40.000 orang. Selanjutnya yang nomor 16. Tentukan banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang. Dengan syarat 50 kandang pertama tidak boleh kosong. Penyelesaiannya, N itu sama dengan banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 50 kandang. Berarti sama dengan 30 pangkat 50. NA1 sama dengan banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang pertama kosong. Berarti 10 kombinasi 1 kali 29 pangkat 50. NA2 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang kedua kosong. 10 kombinasi 2 dikali 28 pangkat 50. NA3 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang ketiga kosong. Jadi 10 kombinasi 3 dikali 27 pangkat 50. Yang NA4 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang keempat kosong. 10 kombinasi 4 dikali 26 pangkat 50. NA5 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang kelima kosong. 10 kombinasi 5 dikali 25 pangkat 50. NA6 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang ke-6 kosong. Dapat dituliskan 10 kombinasi 6 dikali 24 pangkat 50. NA7 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang ke-7 kosong. 10 kombinasi 7 kali 23 pangkat 50. Selanjutnya NA8 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang ke-8 kosong. 10 kombinasi 8 dikali 22 pangkat 50. NA9 banyak cara menempatkan 50 ekor sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang ke-9 kosong. Berarti sama dengan itu 10 kombinasi 9 kali 21 pangkat 50. Dan yang terakhir NA10 banyak cara menempatkan 50 sapi ke dalam 30 kandang dengan syarat kandang ke-10 kosong. Berarti 10 kombinasi 10 kali 2 N A1 pangkat 1, A2 pangkat 1, A3 pangkat 1 sampai A10 pangkat 1 sama dengan N dikurang NA1 tambah NA2 dikurang NA3 sampai NA10. 30 pangkat 50 dikurang 10 kombinasi 1 kali 29 pangkat 50 ditambah 10 kombinasi 2 dikali 28 pangkat 50 dikurang 10 kombinasi 3 dikali 27 pangkat 50 ditambah 10 kombinasi 4 dikali 26 pangkat 50 dikurang 10 kombinasi 5 dikali 25 pangkat 50 ditambah 10 kombinasi 8 dikali 24 pangkat 50 dikurang 10 kombinasi 7 dikali 23 pangkat 50 ditambah 10 kombinasi 8 dikali 22 pangkat 50 dikurang 10 kombinasi 9 dikali 21 pangkat 50 ditambah 10 kombinasi 10 dikali 20 pangkat 50. Jadi 30 pangkat 50 dikurang 10 faktorial per 1 faktorial 9 faktorial
dikali 29 pangkat 50 ditambah 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial dikali 28 pangkat 50 dikurang 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial dikali 27 pangkat 50 ditambah 10 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial dikali 26 pangkat 50 dikurang 10 faktorial per 5 faktorial dikali 25 pangkat 50 ditambah 10 faktorial 6 faktorial 4 faktorial dikali 24 pangkat 50 dikurang 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial dikali 23 pangkat 50 ditambah 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial dikali 22 pangkat 50 dikurang 10 faktorial per 9 faktorial 1 faktorial dikali 21 pangkat 30 ditambah 10 faktorial per 10 faktorial 0 faktorial dikali 20 pangkat 50. Jadi sama dengan 30 pangkat 50 dikurang 10 kali 29 pangkat 50 ditambah 45 kali 28 pangkat 50 dikurang 120 dikali 27 pangkat 50 ditambah 210 dikali 26 pangkat 50 dikurang 252 kali 25 pangkat 10 ditambah 210 kali 28 pangkat 50 dikurang 120 kali 23 pangkat 50 ditambah 45 kali 22 pangkat 50 dikurang 10 kali 21 pangkat 30 ditambah 20 pangkat 50. Sekian hasil penjelasan soal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.